Bapak Sangkalang, berdasarkan dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan, di sini saya belum bisa menegakkan diagnosis pasti terkait dengan penyakit atau keluhannya Bapak. Oleh karena itu, di sini kita perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan colok dubur. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan ini yaitu kita mau melihat atau menilai apakah pada bagian sekitar analnya Bapak atau perianalnya Bapak terdapat kelainan atau tidak, di mana kelainannya dapat berupa adanya tumor, massa ataupun perdarahan. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan penilaian ada tidaknya kelainan pada bagian kantung kemihnya Bapak, perineumnya ataupun pada bagian prostasnya Bapak. Nah, mungkin pada saat pemeriksaan Bapak akan merasa sedikit kurang nyaman karena saya nanti akan memasukkan jari telunjuk saya yang sebelumnya telah diberikan jelly sebagai pelumas atau pelicin ke dalam lubang anusnya Bapak. Nah, namun Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya dengan sehati-hati dan seprofesional mungkin. Nah, untuk pemeriksaan ini Bapak memiliki hak untuk menolak. Namun di sini saya sangat sarankan untuk dilakukan pemeriksaannya, di mana dengan dilakukan pemeriksaannya ini kita bisa menegakkan diagnosis terkait penyakitnya Bapak dan juga kita bisa melakukan penata laksanaan atau pencegahan dini. Baik, Bapak, apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia, Dok. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak menuju ke meja pemeriksaan. Namun terlebih dahulu Bapak berkeniat, selagi saya mempersiapkan alatan bahan, melakukan cuci tangan rutin dan memakai handscoon. Baik, setelah melakukan persiapan alatan bahan, melakukan cuci tangan dan memakai handscoon, selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan. Di mana pertama, kita sebagai pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien kita posisikan yaitu posisi litotomi, yaitu pasien berbaring terlentang dengan rileks, kemudian kaki ditekuk sekitar 60 derajat. Kemudian dengan bantuan cahaya yang cukup kita mulai melakukan inspeksi pada bagian perianal dan perineum. Nah, pada bagian perianal di sini dapat kita lihat adanya fistula perianal, skin tag, fisura, adanya tumor anal ataupun hemoroid. Kemudian pada bagian perineum di sini dapat kita lihat atau observasi ada tidaknya peradangan atau tidak. Kemudian kita lakukan observasi bagaimana keadaan dari tonus sphincter ani, baik pada saat istirahat maupun pada dalam keadaan kontraksi volunteer. Kemudian selanjutnya di sini kita meminta pasien untuk mengejan sebagaimana pada saat pasien melakukan defekasi atau BAB. Nah, ini tujuannya untuk memperlihatkan descensus perineal, prolapsus hemoroid ataupun lesi-lesi yang menonjol seperti prolaps rekti ataupun tumor. Kemudian selanjutnya kita melakukan lubrikasi pada jari telunjuk yang akan kita gunakan untuk mencolok dubur dari pasien. Sini kita lubrikasi menggunakan jelly. Kemudian selanjutnya kita menyentuh perlahan pinggir anus. Nah, kemudian kita tunggu sembari anus terbuka dengan sendirinya. Dengan cara kita juga memberikan sedikit tekanan yang lembut sampai sfinkternya terbuka. Kemudian setelah itu, setelah mulai terangsang sedikit terbuka, kita masukkan jari lurus ke dalam anus. Di sini sambil memasukkan kita nilai tonus dari sfinkter aninya. Kemudian kita mengevaluasi keadaan dari ampula rekti, apakah normal atau terjadi dilatasi ataupun kolaps. Selanjutnya juga di sini kita mengevaluasi bagaimana dari mukosa rektinya dengan cara kita memutar jari kita sirkuler. Di sini kita nilai apakah mukosanya licin atau berbenjol-benjol, apakah teraba massa tumor ataupun penonjolan prostat ke arah rektum. Kemudian selain itu juga apabila di sini pada saat kita lakukan kita putar jari kita secara sirkular, kita terasa teraba tumor, maka kita deskripsikan bagaimana massa tumornya tersebut. Apakah tumornya intra atau extra lumen, kemudian letak tumornya berapa senti dari anal verge, kemudian
letaknya apakah pada bagian anterior, posterior ataupun letaknya sirkular. Serta di sini juga kita deskripsikan bagaimana konsistensi dari tumornya. Kemudian juga sama apabila kita meraba adanya penonjolan prostat, maka kita juga deskripsikan berapa sentimeter penonjolan tersebut. Kemudian bagaimana konsistensinya, kemudian bagaimana permukaan dari prostatnya, kemudian bagaimana dari sulcus medianusnya, apakah teraba atau tidak, kemudian pol superior apakah dapat dicapai atau tidak. Dan selanjutnya kita mengevaluasi apakah terasa nyeri. Kalau misalnya terasa nyeri, kita sebutkan bagaimana posisi nyeri, posisinya. Nah, setelah itu kita mengeluarkan jari telunjuk dari anus dengan perlahan sambil kita tekuk sedikit jari. Nah, di sini tujuannya untuk menilai apakah terdapat feses ataupun perdarahan. Kemudian terakhir kita masukkan atau jari kita yang masih menggunakan handscoon ke dalam larutan klorin 0,5% sambil kita gosok-gosokkan, gunanya untuk membersihkan bercak-bercak yang mungkin masih menempel pada handscoon kita. Setelah itu kita lepas handscoon, kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian setelah itu terakhir di sini kita melakukan cuci tangan rutin kembali. Nah, baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi Bapak bisa kembali menggunakan pakaiannya. Kemudian bisa kembali ke meja pemeriksaan untuk saya jelaskan hasil-hasil pemeriksaan yang didapatkan. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada pasien sebagai bentuk edukasi, yaitu yang pertama memperbaiki menu diet dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran. Kemudian yang kedua itu cara buang air besar yang benar. Nah, di sini pada saat buang air besar kita sarankan kepada pasien untuk tidak mengejan dengan kuat. Kemudian terakhir bisa juga kita sarankan kepada pasien dengan kasus seperti pada skenario untuk mengurangi aktivitas-aktivitas mengangkat beban yang berat. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.